Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa diberi waktu oleh Allah, dibangunkan dan ditetapkan dengan ketetapan yang baik, diberi rizki dengan amalan yang baik, dibangunkan dan diberangkatkan kita menuju ibadah-ibadah dan bentuk-bentuk ketaatan. Dan mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya Allah memang menghendaki kita menjadi orang yang baik. Allahumma amin. Dan pada hari ini kita masih di 10 awal dari bulan Zulhijjah, yang mana merupakan hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Karena kecintaan Allah pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, amalan apapun akan dilipat gandakan dan diberikan pahala, yang pahalanya ini tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun di luar dari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Sehingga apakah mau sholat, zikir, baca Quran, puasa, sedekah, atau amalan lain, ini diberi pahala yang tidak akan bisa ditandingi oleh apapun di luar 10 hari ini. Sampai pada sahabat bertanya, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk menangguk keuntungan yang besar ya. Selain di bulan Ramadan ada 10 hari yang sangat-sangat istimewa, yakni 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah ya besok baik hari Senin maupun Selasa ini kita ada puasa sunnah ya, ada hari Tarwiyah dan juga hari Arafah yang sangat baik untuk kita jalankan puasa sunnah di sana, karena insya Allah pahalanya juga sangat besar, akan diampuni dosa kita baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Nah, ini luar biasa pahalanya, dan itu hanya diamalkan dengan amalan yang cukup sehari saja di bulan hari Arafah. Selanjutnya kita buka surah Al-Qamar kemarin sampai ayat tentang cerita Nabi Nuh ya. Ayat ke-13 yang wahamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Oh, ayat 14 ya, selanjutnya juga sudah ya. Tajri bi ayunina jaza'al liman kana kufir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Wa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad taroknaha, dan sungguh kami taroknaha, taroka meninggalkannya atau menjadikannya ayatan sebagai ayat atau tanda. Ya, ini peristiwa Nabi Nuh, kapalnya yang Allah tinggalkan ya untuk dijadikan sebagai tanda, sebagai kebesaran Allah atau ayat. Fahal mim muddakir, maka adakah dari kita semua ini dari muddakir, min muddakir. Muddakir itu orang yang mengambil peringatan. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana. Ini pertanyaan. Kaifa itu artinya bagaimana.
tapi maksudnya pertanyaan yang menunjukkan betapa besar atau betapa dahsyat. Ya, fakaifa kana azabi wa nuzur. Betapa alangkah dahsyatnya siksaku dan nuzur, peringatanku. Walaqad yasarna al-Qur'an, dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini lidzikri, untuk menjadi peringatan. Fahal mim muddakir, maka adakah dari orang yang mau mengambil peringatan. Ini ada bacaan yang menarik. Lidzikri itu dari kata zakaro, artinya mengingat, mengambil peringatan gitu ya. Kita kan kata zikir itu ingat ya. Tapi terus ketika mengambil peringatan kok bentuknya bukan muzakir pakai zal, tapi pakainya apa di situ? Muddakir pakai huruf dal. Nah ini dulu sempat agak bingung gitu ya. Betara ini kok zakaro tapi terjadi muddakir bukan muzakir. Karena memang bentukan katanya walaupun dari kata zakaro ya, tapi bentuk wazan ya, wazan tasrifnya itu ifta'ala. Jadi bukan zakaro tapi ifta'ala. Jadi bukan fa'ala tapi ifta'ala. Jadi sebenarnya dari kata ifta'ala, bentuk wazan ifta'ala, jadi mustakir ya, jadi bukan muzakir tapi mustakir. Kalau fa'ala itu muzakir, tapi ifta'ala jadi mustakir. Nah bahasa Arab itu agak susah, huruf zal terus ketemu ta ya, akhirnya dijadikan huruf dal, zal jadikan huruf dal, muzdakir. Nah ketika huruf yang serupa ya, idgham, jadi ada kata idgham yang maksudnya apa, di mutaqaribain atau mutajanisen, ini dal dan dal itu jadi muddakir, masuk ke huruf dalnya di tasydid. Itu kenapa jadi muddakir. Ini satu contoh juga, baca ini sekedar bahas tajwid ya. Di ayat 15 walaqad tarokna, huruf dal ketemu tak ya, huruf dal ketemu tak itu tidak dibaca walaqad tarokna. Tidalnya itu tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf ta. Jadi walaqad tarokna ini namanya idgham mutajanisen ya, huruf yang sejenis. Sejenis itu tempat makhrajnya sama, dal, ta ya, nanti ya sama atau lagi itu tok. Nah itu kalau kebetulan jejer itu idgham masuk, maksudnya idgham itu maksudnya masuk ke huruf selanjutnya dengan ditasdid. Nah muddakir itu juga dari wazan ifta'ala jadi mustakir, tapi zal dan ta cara mengucapkannya masuknya ke ta, tapi taknya ini dimasukkan dulu ke dal, jadi tidak takir tapi musdakir. Nah kemudian dalnya lebur, yang dibaca itu dalnya. Ini kenapa disebut muddakir, karena dulu sahabat waktu dengar ini juga agak iskal itu agak nyangkal, ini Nabi tadi muzakir apa muddakir ya, yang saya dengar muddakir. Oh, ribut-ribut dengerin lagi, oh ternyata betul muddakir. Ini walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk atau menjadi peringatan, maka siapa yang mau ngambil peringatan. Nah kembali kepada pemahaman ya, bahwasanya Al-Qur'an ini menceritakan kisah terdahulu baik secara detail maupun umum ya, baik secara detail maupun umum. Di bahasan ini kisah Nabi Nuh hanya diceritakan dalam beberapa ayat saja, ringkes. Tapi di surat Nuh panjang. Memang surat itu namanya surat Nuh, itu satu surat bercerita tentang Nabi Nuh, sampai nama berhalanya disebut gitu ya.
Di surat Nuh itu nama berhalanya siapa? Kalau di Arab itu kan Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu nama-nama berhalanya orang Quraisy. Di surat Nuh disebutkan juga gitu kan nama-nama berhalanya gitu kan. Itu di dalam doanya Nabi Nuh itu mereka ini tidak mau menyembahmu ya Allah, malah mereka menyembah, nah disebutkan Yagus, Ya'uk, Nasr gitu, itu nama-nama berhalanya yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Itu detail ceritanya, panjang. Kalau ini pendek, tapi baik panjang yang detail maupun yang pendek, itu kisah-kisah ini adalah kisah orang terdahulu yang Nabi tidak menyaksikan langsung, tapi akurat. Ya, ini akurat. Dan itu adalah bentuk mukjizat dari Al-Quran. Akurasi ini penting, karena ketika satu kitab disebut kitab suci, ya, orang kan kemudian nanya, kok disebut kitab suci, kenapa? Suci dari apa? Ya, apa suci dari kotoran ya? Kalau cuma suci dari kotoran, buku-buku yang baru dicetak itu masih klimis-klimis, itu juga suci, gitu ya. Nah, suci dari apa? Suci dari kesalahan. Kalau di dalam kitab yang dianggap kitab suci, kok ada kelirunya, berarti ini cacat, sehingga tidak pantas menyandang nama kitab suci, karena tidak suci dari kekeliruan. Dan itu menjadi dalil kenabian, karena kenabian itu kita kan ada rukun iman, salah satunya iman kepada siapa? Nabi. Padahal rukun iman itu kan sesuatu yang gaib. Iman kepada Nabi loh, Nabi itu gaib bukan? Sesuatu yang gaib bukan Nabi itu. Orangnya tidak gaib, tapi kenabiannya gaib. Ya, makanya di surat Al-Baqarah diringkas yu'minuna bil ghaibi. Ya, karena rukun iman yang 6 itu, adakah yang tidak gaib? Semuanya gaib. Malaikat gaib. Ya, dari awal ya Allah gaib. Ya. Kitabullah lah, tapi Al-Qur'annya bisa diraba. Ini kan mushaf. Ya, tapi kitabullah Al-Qur'an yang sesungguhnya bahwasanya ini dari Allah, itu gaib. Karena Allahnya gaib, maka Al-Qur'an ini jadi gaib. Karena mengakui sesuatu yang gaib, terus sesuatu yang gaib ini mengeluarkan perintah, berarti perintahnya juga sebenarnya gaib. Ya, Nabi itu juga gaib, karena kenabiannya gaib. Kenabian itu harus diimani, karena orang lain menganggap anak kemarin sore gitu kan, waktu Nabi Soleh mengaku sebagai Nabi, umatnya bilang, kamu itu dari sejak kecil lahir sama kita, gede sama kita. Bahkan kamu itu dulu pemuda harapan kami ya, karena aktif mungkin di Karang Taruna, desanya Nabi Soleh itu orang paling aktif, jadi harap marjuan qabla hada ya, jadi disebut di dalam Al-Quran itu sebagai marjuan itu pemuda harapan bangsa gitu ya, qabla hada, sebelum dapat wahyu, tapi tiba-tiba ngaku dapat wahyu kok berubah gitu ya. Jadi mereka nggak yakin ini orang yang kemarin sore lahir, kelahirannya, kemudian waktu kecilnya apa mereka tahu, tiba-tiba ngaku sebagai nabi. Jadi yang diimani itu kenabiannya, bukan orangnya. Kalau orangnya tidak gaib, kenabiannya yang gaib. Sehingga ada kitab namanya Dalailun Nubuwah. Ya, Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah itu artinya dalail itu dalil-dalil, nubuah kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu banyak dalil yang menunjukkan, tidak hanya kalau kita kan cukup baca Al-Quran, beliau Nabi kita yakin, tapi ternyata banyak dalil-dalil, tanda-tanda yang menyebutkan dan menguatkan bahwasanya beliau itu adalah Nabi, dan nubuah itu betul. Salah satunya yang terkait sama ayat ini ya, itu di dalam kitab Dalailun Nubuwah di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu biasa mengadakan diskusi lintas agama, bukan diskusi sekedar diskusi, tapi lintas agama. Beberapa agama Yahudi, Nasrani itu ahli-ahlinya itu kumpul.
Nah, jadi di situ mereka berdiskusi, berdebat, ya saling bantah, ya saling apa namanya diskusi ya. Nah, kemudian ada satu pemuda Yahudi, ya pemuda Yahudi yang dia itu kalau ngomong pinter banget, bahasanya itu halus cerdas gitu ya, sehingga dia hampir bisa mematahkan argumen-argumennya orang Islam. Tapi tetap ya namanya diskusi gitu ya, itu tidak menghasilkan konklusi ini jadinya gimana gimana. Tapi yang jelas Khalifah waktu itu tertarik, ini pemuda siapa ini, omongannya bagus banget ini begini. Dipanggil, ditanya, apakah betul kamu orang Yahudi dari kalangan Bani Israel? Jawab iya, masih muda. Terus maukah kamu masuk Islam? Karena omongan kamu itu sebenarnya bagian dari ajaran Islam. Dan kalau kamu mau masuk Islam, saya kasih jabatan yang tinggi. Maka dia bilang, oh enggak, saya enggak mau. Ya, akhirnya ya sudah, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak dipaksa ya, khalifahnya juga nggak maksa gitu ya, sudah akhirnya pamit. Nah, diskusi itu kan diadakan tiap tahun, setahun sekali. Setelah beberapa tahun ya, itu agak ngilang orangnya, terus sekian puluh tahun datang lagi muncul ya. Tapi yang mengherankan Khalifah Al-Ma'mun, orang ini datang sudah jadi muslim dan membela, argumen-argumennya itu digunakan untuk membela Islam. Jadi awalnya Khalifah Al-Ma'mun ini agak apa namanya ya, istilahnya seperti kenal, tapi kok sepertinya ini siapa ya, seperti kenal dulu pernah hadir di sini, tapi baru setelah itu enggak, oh ini dulu pemuda yang Yahudi ditawari jabatan nggak mau, tetap berkeyakinan dengan Yahudinya. Sekarang kok tiba-tiba sudah jadi Islam dan berargumen membela Islam, maka dipanggil lagi gitu ya. Saya sepertinya kenal kamu, iya kami ini gini. Nah, akhirnya betul, memang dia orang Yahudi ya, kemudian masuk. Apa yang menyebabkan kamu masuk Islam? Ini Khalifah Al-Ma'mun tuh nanti bisa dilihat ya sejarahnya gimana itu ya. Beliau menjawab, saya masuk Islam itu karena saya sudah menguji semua agama. Jadi kenapa saya dulu nolak itu karena saya masih mencari keyakinan mana yang benar. Dia pernah datang kepada sesama orang Yahudi, pendeta Yahudi. Dia orang pintar, saking pintarnya kitab itu dia membuat salinan sampai 3 kitab. Salinan kitab orang Yahudi itu kan Taurat, ya. Kalau sekarang Bible, tulis pakai tangannya. Terus dia menyengaja mengubah beberapa kata, diganti dengan kata lain, ya, mengurangi, menambah, apa dia sengaja. Terus Bible ini atau Taurat ini dia jual ke sinagog, ya, sinagog itu masjidnya orang Yahudi gitu ya, dijual. Orang rabi-rabinya itu dibaca itu kan, dibeli, setuju, sepakat gitu ya. Dia sampai heran, ini padahal udah banyak perubahan tuh, utak-utik setuju aja beli gitu ya. Dia coba perlakukan yang sama dengan Injil. Dia tulis dengan tangannya sendiri gitu ya, ditambah, dikurangi, diubah, di ini dan sebagainya, udah bikin 3 jilid juga. Ya, datangi gereja-gereja, dia bagikan itu. Ya, kemudian dibaca oleh para pendeta gitu ya, terus udah dibeli. Terus dia coba Al-Qur'an. Dibikin, utak-utik tambahi, kurangi apa dengan dia coba jual ke beberapa ulama di beberapa tempat pendidikan, itu dia jual. Sebelum dia jual, jadi cerita, saya mendatangi banyak kiai apa itu, saya waktu itu ya, dibuka, salah ini banyak salahnya. Langsung dibalikin, enggak, saya nggak mau jual, nggak mau beli, banyak salahnya ini salah nih. Itu heran dia, Yahudi itu waktu saya ubah-ubah kayak gini nih ya, ketahuan gitu ya. Waktu si orang Nasrani juga sama, terima coba bayar. Ini Al-Quran baru berapa lembar dibuka langsung, salah ini. Ini kurang ini kurang alif, ini kurang ini, balikin. Enggak mau, dan hampir semuanya
Ya, dari kalangan ulama waktu itu yang dia mau jual Al-Qur'annya nggak laku. Al-Qur'annya nggak laku. Ini. Dari situ dia, nah berarti memang kitabnya terjaga. Sehingga dua agama yang dia pernah coba otak-atik ini kok bisa lolos, ini enggak ya, berarti ini aja. Saya pilih yang ini benar-benar dijaga. Nah, rawi dari riwayat ini, rawinya, ya, jadi yang menceritakan hadis ini, dia suatu ketika haji ke Mekah, bertemu dengan tabi'in namanya Sufyan bin Uyainah, rahmatullah alaih. Sufyan bin Uyainah. Kemudian diceritakan, Khalifah Ma'mun ini begini gitu kan, diceritakan begitu. Terus akhirnya kemudian dijelaskan itu di Al-Qur'an sudah ada. Kisah-kisah begitu itu nggak mengherankan. Di Al-Qur'an itu sudah dinyatakan. Nah, kemudian beliau mengutip surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat ke-5. Ya. Ayat 44. Ya, Al-Maidah ayat 44, kita buka gitu ya, itu di kitab Dalailun Nubuwahnya itu menunjukkan kenabian itu begitu ya, lengkap ininya. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 44 sama surat Al-Hijr ayat 9. Di sini disebutkan di ayat yang ke-44, Inna anzalna Taurata, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, fiha huda wa nur, di dalam Taurat itu ada huda dan nur, petunjuk dan cahaya. Yakumu bihan nabiyun, menghukumi dengan Taurat itu para nabi-nabi, karena nabi di Bani Israel itu semuanya berhukum dengan kitab Taurat. Nah, disebut nabiyun karena nabinya banyak sampai ribuan. Ya, kemarin saya sempat menjelaskan ya, angka nabi itu sampai ribuan ya. Saya agak koreksi sedikit ya, 124.000 nabi dan 313 rasul ya, itu nabi itu jumlahnya ribuan, rasul itu jumlahnya ratusan ya. Nah, para nabi itu yakumu biha, menghukumi dengan Taurat tersebut. Alladzi na'aslamu, mereka ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Para nabi itu berserah diri pada Allah, menghukumi dengan Taurat. Lilladzina hadu, untuk orang-orang Yahudi, warabbaniyun, dan orang-orang Rabbani, wal ahbar, dan para rohib-rohib, bimastufizu min kitabillah, dengan apa yang mereka jaga dari kitabullah. Jadi yang menjaga kitab siapa? Yang menjaga kitab, bimastufizu min kitabillah, yang menjaga kitab itu mereka sendiri ya, para nabinya. Jadi para nabi itu menjaga kitabullah. Di Taurat itu tidak ada janji Allah yang menjaga Taurat. Tapi di sini disebutkan yakumu bihal ladina aslamu, yakumu bihal nabiyun alladina aslamu lilladina hadu, kepada orang-orang Yahudi, warobani, dan orang-orang Robani, wal ahbar, dan para rohib-rohib, bimastufizu min kitabillah, dengan apa yang mereka jaga dari kitabullah. Jadi para nabi ini yang menjaga kitabullah. Tapi bandingkan dengan Al-Quran ya, Al-Quran itu di surat Al-Hijr. Al-Hijr itu surat ke-15 ya. Surat ke-15 ayat 9, inna nahnu nazalnal zikra wa inna lahu lahafizun. Nah ini, inna nahnu nazalnal zikra wa inna lahu lahafizun. Ini surat ke-15 ayat ke-9 betul ya. Sesungguhnya kami, jadi innanya itu sampai diulang, inna, sesungguhnya kami, nahnu itu juga kami ya, nazalna, kami menurunkan ya, jadi sesungguhnya kami itu, kami menurunkan, kaminya sampai
3 kali gitu ya. Ini untuk menunjukkan kami itu maksudnya siapa. Kalau dalam Al-Quran menyebut kata kami itu maksudnya Allah, tapi melibatkan makhluk, maka disebut kami. Ini tidak hanya Allah bersendirian, tapi melibatkan makhluk. Kami menurunkan menurunkan hujan, itu maksudnya kami Allah melibatkan apa? Makhluk. Makhluk siapa maksudnya? Angin, awan, dan lain sebagainya. Maka disebut kami. Ya. Nah, nahnu nazalna dzikra. Sesungguhnya kami yang kami menurunkan adzikra Al-Quran. Wa innalahu lahafiz, dan kami juga sampai 3 kali yang menjaga. Nah, kenapa Al-Quran disebut kami? Karena di situ melibatkan malaikat Jibril. Ya, tidak langsung gitu. Kalau Nabi Musa kepada Allah kepada Nabi Musa itu kan langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Sehingga dalam wahyunya itu Allah mengatakan aku. Ya, maka ketika menyebut kepada Nabi Musa, aqimi sholata li zikri, itu Allah berfirman gitu, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Karena yang langsung berfirman adalah Allah, langsung ngobrol langsung sama Nabi Musa. Tidak li zikrina, itu enggak, untuk mengingat kami itu enggak, tapi li zikri, aku gitu. Nah, itu hal-hal yang membedakan antara Al-Quran dan kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu yang jaga nabinya, tapi Al-Quran ini yang menjaga adalah Allah langsung, dan juga seluruh umat muslim, ya nabinya juga dan seluruh umat muslim semuanya, sehingga tidak akan terjadi kebocoran ketika ada tambahan, pengurang, langsung ketahuan. Ya, orang-orang yang berteori, wah ini diubah apa? Mana yang diubah? Itu di dalam riwayat begini katanya, ini dulu riwayat yang ada yang menjelaskan bahwasanya ini ada penambahan, pengurangan. Itu kan justru menunjukkan itu kan proses. Ya, prosesnya clear bahwasanya di dalam penyusunan Al-Quran itu, ya karena memang itu dalam 7 qiraat, dalam penyusunannya itu penyeragaman dan lain sebagainya diusahakan sesuai dengan 7 qiraat. Ada hal-hal yang kemudian ditolak dan sebagainya, karena memang ditolak itu karena tidak sesuai dengan riwayat yang lebih kuat. Ya, jadi proses-proses penyortiran. Karena dulu Al-Quran tidak langsung dalam satu kitab. Penyortiran itu ada apa namanya dalam hal ini seperti sahabat Zaid bin Sabit. Ya, waktu menyusun Al-Quran itu dia mengumpulkan mushaf, mengumpulkan hafalan dari sekian banyak orang, dari banyak versi. Nah, prosesnya itu diceritakan. Oh, ada yang begini, ini jangan, ini enggak masuk karena ada riwayat yang lebih kuat. Ya, ini dimansuh. Ayat ini dulunya ada di mansuh, surat ini dulunya ada di mansuh, dan sebagainya. Itu ada peristiwa-peristiwa nasakh dan mansuh, naskh dan mansuh. Sehingga yang masih berlaku ya ini. Nah, orang-orang yang kalau ini kitab tidak dikumpulkan, ya khawatirnya kitab-kitab yang sudah dimansuh itu masih tetap dipakai. Justru karena sudah dikumpulkan dan beberapa ayat yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi kemudian dikatakan, oh ini sudah nggak ada lagi oleh Nabi, dibatalkan atas perintah Allah dan malaikat Jibril gitu ya. Itu kemudian diketahui oleh orang banyak, dan itu riwayatnya jelas. Ya, bukan sembunyi-sembunyi dicoret. Ini kok di sini ada di sini, enggak loh. Itu riwayatnya jelas, memang diceritakan prosesnya dalam rangka keterbukaan, bukan dalam rangka sembunyi-sembunyi yang sifatnya konspirasi. Tapi suka ini orang-orang liberal, ya, ateis dan sebagainya, itu motif yang ini dikesankan seakan-akan tuh Al-Quran dulu bermasalah, dulu itu begini-begini loh. Itu kitabnya itu ada, itu dulu diceritakan utuh, proses pengumpulannya beginilah, kamu kutip begini terus dibikin skenario seakan-akan Quran ini bikinan manusia. Nah, Dalailun Nubuwah gitu ya, itu. Dan sekarang ini makin banyak dalil-dalil kenabian, di mana seperti contoh ya, ini yang kemarin sempat kita jadi diskusi juga, itu adalah istri Fir'aun.
yang beriman. Itu benar ada atau enggak? Ya, kan Al-Quran ngaku istri Fir'aun itu beriman. Bahkan Nabi menyebut namanya dengan jelas, ya Pak, istri Fir'aun. Asiyah, bukan Aisyah ya. Aisyah itu istrinya Nabi. Asiyah, ya. Lo kok nama kayak Arab gitu kan? Itu memang benar ada. Jadi para arkeolog itu kan penasaran. Fir'aun ini kan orang terkenal. Dan biasanya ya begitu dia berkeluarga, yang terkenal bukan hanya Fir'aunnya, tapi juga istrinya. Ini biasanya dikubur bareng atau paling tidak sih. Nah ini kok Fir'aun ini ya karena memang matinya mencelat ke laut gitu ya, tenggelam di sana, selamat terus apa makamnya itu atau muminya ada Fir'aunnya, tapi istrinya siapa? Ditelusur oleh para arkeolog. Orang Mesir itu sudah diupek-upek piramidanya, ya. Ditelusur, kemudian ketemu ya satu makam yang dianggap orang terbuang, ya, yang anak-anaknya diakui sebagai keturunan Fir'aun, tapi dia tidak dijadikan sebagai ketika matinya itu tidak dijadikan sejajar dengan Fir'aun. Nah, terus ada namanya pakai huruf hieroglif. Kemarin itu di foto huruf hieroglifnya itu, terus ada yang iseng masukin ke EA. Ini bacaannya apa? Kan EA sekarang pinter gitu ya. Cuma huruf hieroglif itu bisa di ini terus disuruh baca. Ini bacanya apa? Nah, kalau aslinya huruf hieroglif itu kan baru dibuka kuncinya itu belum lama. Ya, waktu orang Prancis gitu ya yang berhasil masuk ke Mesir, jajah Mesir, terus membuka kunci bacaan hieroglif itu dibaca apa. Jadi belum lama, tahun ya abad 19 apa abad 19 atau 18 gitu ya. Belum lama itu dibuka kuncinya. Nah akhirnya terbaca namanya itu Iset Nefer. Iset Nefer. Iset itu kan komponen hurufnya itu kalau dalam bahasa Arab Asiyah itu kan alif, shin, dan pak-paknya itu marbutoh. Ya, Asiyah. Isyad itu dibangun dengan kerangka huruf yang sama. Ya, alif, shin, dan tapi ini pak dibaca pak biasa, isyad. Orang nggak nyangka isyad beda, isyad lah. Lidah pengucapan itu kan orang Yesus saja sebenarnya ada apa enggak, ada Isa jadi Yesus itu jadi masalah gitu ya. Kemudian ada Abraham, Ibrahim gitu ya. Ya mirip-mirip. Ya penyebutannya Abraham ada nyebut Ibrahim. Nah, ini Asia. Ya sebagai kalau orang Arab itu perempuan itu kan biasanya hurufnya akhir itu jadikan H. Nah, ini sebutnya Iset. Iset Nefer gitu ya, Nefer. Nama lengkap, tapi Nabi nyebut Asia. Terus Nabi menyebut nasabnya, dan nasab itu bukan budaya orang Kipti. Ya, di hadis yang sahih beliau nyebut Asia bin Muzahid. Ya, orang Mesir tidak ada nasab. Ya, Asia binti Muzahid. Ya. Tapi orang Mesir nggak kenal nasab, sehingga nama itu tidak ada bapaknya siapa, tidak disebut binti siapa. Tapi setelah ditelusur Iset Nefert ini orang mana? Diteliti ternyata orang Syria. Ya. Jadi dia keturunan ya masih bangsa dekat-dekat dengan Arab, diperistri oleh Fir'aun, sehingga ada kata bintinya gitu, karena memang itu budaya sana gitu ya, budaya Arab sana untuk menyebut nama orang dan nama orang tuanya gitu. Nah ini padahal itu sudah tertulis lama, belum dibaca oleh banyak orang. Di zaman Nabi tulisan itu sudah ada, tapi belum ada yang berhasil menerjemahkan. Tapi Nabi sudah tahu ya. Di zaman Nabi, piramid itu apakah sudah ada? Belum. Maksudnya sudah ada itu apakah sudah ada bentuk wujudnya? Belum. Itu masih terkubur. Itu kan padang pasir nggak jelas. Baru dibongkar itu ketika Mesir dijajah oleh orang Eropa. Orang Eropa kan senangnya gali-gali gitu.
siapa tahu ada sesuatu, ketemulah piramid, dan sekarang masih gali-gali lagi, ternyata kira piramid di bawah padang pasir itu banyak ditemukan piramid baru itu masih berlaku sampai sekarang, dicari-cari terus. Ya, sama seperti Borobudur itu, orang ke Magelang lihat insan di Borobudur, apa dulu kayak gitu? Enggak, itu belum lama. Itu yang nemu Raffles, orang Inggris juga, orang Eropa juga, waktu jajah Indonesia main-main terus tahu-tahu ada ini apa sih, kok ada kayak stupa apa di, lu gede, akhirnya digali sampai ke dasar. Ya, jadi jangan disangka itu, jadi itu udah kubur lama. Di zaman Nabi itu nggak ada ceritanya piramid apa, nggak ada. Loh, Nabi kok tahu? Namanya siapa? Asia. Di situ Ishat Nefert gitu kan. Ya karena memang itu tanda kenabian yang tidak akan diketahui kecuali orang yang memang mendapatkan wahyu. Al-Quran sama. Ya, salah satu mujizat Al-Quran ini di ayat yang terakhir ini kita baca. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Jadi sungguh Al-Quran ini telah dimudahkan. Yasarna itu telah kami mudahkan Al-Quran ini lidzikri, untuk diingat. Ya. Ada yang menyebut untuk disebut. Karena zakaro itu, zikir itu kan ada yang menyebut, ada juga yang menyebut mengartikan mengingat. Ya, mengingat, makanya orang zikir itu boleh dalam hati, yang penting ingat sama Allah, tapi juga dilafadzkan. Jadi Al-Quran ini mudah untuk dihafal, sehingga banyak orang bergelar hafiz, gitu ya, bergelar hafiz. Orang dulu saya masih ingat tuh SMA gitu ya, lihat di masjid tempat saya ngaji dekat keraton, masjid Kepatian gitu ya, di Solo. Itu dulu saya ngekos dekat situ, itu tiap malam Jumat itu ada kataman semaan gitu. Orangnya satu gini, semua orang pokok baca Al-Quran, diem gini, macam baca cepet di semak. Saya ngelihatnya tuh masya Allah, bisa ini, dan jarang dikoreksi, jadi bacanya bener ya, udah bener ya terus gitu ya. Sekarang ini anak-anak kita gitu ya, ada yang mungkin itu hafal sekali duduk 30 juz ya, sekali duduk 30 juz ngaji gitu kan. Salah satu anak saya ada yang begitu, yang anak nomor 3 alhamdulillah gitu ya, itu diuji dari subuh ya, subuh duduk ngaji gitu ya, dari alif lam mim apa terus gitu, zuhur istirahat dulu, makan siang, sholat, baca lagi terus, itu selesainya malam 30 juz ya, 30 juz dari sejak subuh ya. Waktu selesai itu nelpon, udah alhamdulillah dapat ijazah mungkin 30 juz alhamdulillah gitu. Dari sejak pagi tidak berhenti hanya untuk sholat sama makan itu sampai isya. Padahal itu juga dengan tartil ya, dengan tartil. Makanya kadang-kadang kalau kita dengar kisah ya, makanya ini sering di debat orang, tapi nanti ada penjelasannya. Imam Syafi'i sholat malam terus membaca Al-Quran sekali baca itu dalam semalam. Wah, ini bisa apa enggak ini gitu ya, bacanya mesti cepet banget gitu ya. Kalau tartil aja dari subuh sampai isya. Ini kok Imam Syafi'i kata, nih jangan-jangan riwayatnya nggak bener ini gitu kan. Nah, rata-rata orang yang skeptis itu menolak riwayat-riwayat seperti itu. Bahkan ada yang katam dalam semalam 2 kali gitu. Itu juga orang-orang yang skeptis, nggak mungkin. Tapi dulu saya termasuk yang itu, nggak mungkin. Tapi ternyata riwayat itu ada. Utsman bin Affan tuh mirip-mirip radhiyallahu anhu. Terus akhirnya ulama menyebutkan itulah lenturnya waktu ya, lenturnya waktu. Jadi ketika orang khusyuk membaca sesuatu, waktu itu juga ikut lentur. Jadi yang harusnya panjang itu jadi seperti ya harusnya seperti sekian jam, tapi ketika mereka membaca itu waktu itu melentur ya. Yang sepertinya seharian itu bisa selesai dalam hitungan manusia biasa, hitungan waktu kita itu cuma beberapa jam. Itu lenturnya waktu. Mereka masuk dimensi waktu yang
beda. Ini relativitas waktu. Dan itu mungkin. Itu ulama mengatakan begitu. Jadi sama halnya dengan kalau ini sebaliknya, seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun Komariah atau 300 tahun Samsiah, ya. Itu 300 tahun Samsiah atau 309 tahun Komariah. Tapi yang ngalami sendiri ketika bangun, kita tertidur berapa lama ya? Yauman au ba'da yaum. Itu jawabannya gitu. Cuma sehari atau cuma separuh hari gitu. Itu betapa lenturnya waktu yang panjang banget, itu seakan-akan semalam. Nah, Al-Quran itu mudah diingat dan mudah dilafalkan. Makanya bangsa apapun itu bisa baca Al-Quran walaupun tidak sempurna. Makanya tajwid itu memang harus dipelajari, ya, tapi baca sampai sempurna ini ya keutamaan saja, ya keutamaan. Kalau makanya kan kadang-kadang ada yang tajwidnya itu keliru-keliru, apalagi orang Jawa itu susah. Rabbil alamin, ngalamin, nah, itu jadi ngain gitu ya, pakai itu lidahnya beda, ya. Tapi pada prinsipnya gini, baca Al-Quran dengan tajwid itu keutamaan. Tetapi kalau tidak bisa sampai benar banget, Allah itu maha tahu apa yang tidak diucapkan. Orang stroke, mohon maaf ya, ada yang stroke. Orang stroke ngomong, makhrajnya bener nggak? Orang stroke, nggak usah bahasa Arab dulu, bahasa kita, bahasa Indonesia. Mohon maaf ini kalau ada orang yang itu loh sumbing, ya orang sumbing ngomong artikulasinya jelas nggak jelas, tapi kita tahu maksudnya, ya itu tahu maksudnya. Nah, Allah itu jangankan kalau kita aja ngomong, ini ngomong apa ya ini, iya ini, oh ya beli apa nih, ini 500 maksudnya, L-nya nggak jelas, D-nya nggak jelas gitu ya, 5 iya gitu kan, terus gitu. Nah itu, tapi kita kan paham, oh maksudnya 500. Ya. Kalau yang mendalam-mendalam ya, kalau mendalam-mendalam itu saya dulu juga mempelajari yang mendalam itu tajwid itu mendalam banget gitu ya. Sampai misalnya gini, Qul huwallahu ahad, itu orang jangan kul, harus kul. Off gitu kan. Kenapa? Karena kalau kul artinya apa? Makanlah. Yakulu. Ya, akala yakulu kul. Akala itu makan, yakulu makan, kul makanlah. Jadi kalau nggak sampai kul, dulu diajari sampai gitu di sininya gitu ya. Kul gitu ya. Jangan kul. Sholat makanlah wahai Muhammad. Wah, ini salah gitu kan. Atau ketika yang tajwid yang agak sulit lagi itu, afala yang zuruna ila ibili kaifa khuliqat. Jangan khuliqat. Jadi kho itu huruf keluar itu agak kotor, ada ludahnya, khuliqat. Tapi kalau khuliqat pakai h itu beda arti. Ya, sehingga afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Khuliqat, kata khuliqat diciptakan. Tapi kalau khuliqat pakai h, kan sering itu kalau dia kan, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat gitu kan. Ya, pokoknya denger gitu mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau salah makhluk salah. Khuliqat itu halako itu artinya cukur. Ya, muhalikin itu artinya orang yang bercukur. Itu doanya Nabi pada orang yang haji terus kepalanya gundul, ya Allah marham halikin. Halikin itu orang yang cukur gundul. Jadi kalau dilihat dibaca artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana onta itu digunduli gitu ya. Itu orang Arab. Ya, tapi kan
Antara khuliqat kalau mau memperbaiki tajwid oke, untuk memperbagus ya. Tapi buat Allah ya seperti orang kita dengar orang bindeng atau orang sumbing tadi. Jangankan 5 terus jadi itu kita paham gitu ya. Khuliqat sama khuliqat Allah maklum. Gitu loh. Jadi kemarin ada satu kiai yang lumayan ini juga mengutip kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengutip tapi kitab Ihya Ulumuddin itu ada bahasan tentang mengingat Allah dan hal-hal yang memalingkan dari mengingat Allah. Salah satunya itu terlalu memperdalam makhraj dan tajwid. Jadi karena kita bukan orang Arab ya, orang Arab kan baca itu kan lancar aja. Allah yang suruh, nah itu lidah mereka udah arah Arab, apalagi dibaca juga Arab. Nah orang kita, orang-orang bukan selain apa, orang-orang ajam selain Arab, itu biar gak kesandung sampai akhirnya baca tuh mikir. Afala, oh jangan sampai pelajarannya. Afala yang suruh nainal ibili kayu khuliqat. Jadi akhirnya yang diingat itu hanya makhraj, tempat keluar huruf, hanya bagaimana bacaannya jadi bagus, lupa mengingat Allah. Itu membaca fokus pada bacaan, fokus pada makhraj, tapi sholatnya akhirnya loh tadi selesai bacaannya benar, tapi Allah sama sekali nggak diingat, hanya sekedar bagaimana tidak terpeleset dalam hal tajwid. Itu Imam Ghazali itu sampai mikir begitu itu ya. Jadi dipikirin hal yang memalingkan orang dari zikrullah ketika sholat itu adalah bacaan terlalu memperhatikan. Jadi bukan berarti ini bukan berarti ngajari ini, karena yang waktu ada kiai ngomong itu ada yang komentari, wah ini ajaran salah ini, wah ini orang nggak paham. Yang dikutip itu kan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali itu. Jadi bukan kiainya, itu cuma ngutip. Seperti saya juga ini juga ngutip ya. Jadi tidak mengajarkan untuk tidak belajar makhraj, bukan ya, tetap belajar. Maksudnya begini, ketika kita belajar, jadikan belajar makhraj itu akhirnya membaca Quran itu menjadi sesuatu yang sudah nempel di lidah kita, sebagaimana kalau kita ngomong bahasa Indonesia. Jadi fokuskan belajar itu ketika di luar sholat, ngaji, ini makhraj dikoreksi. Makanya saya dulu waktu itu dikoreksi juga gitu oleh guru-guru saya. Gitu ya. Khuliqat. Kalau haknya kurang kotor gitu kan. Harus sampai dilatih kayak gitu-gitu gitu kan. Ya enggak apa-apa. Memang harus benar, tapi di luar sholat. Kalau ini sudah jadi sesuatu yang menyatu dengan kita, sholat itu nggak perlu mikir makhraj karena sudah nempel di lidah kita, sehingga kita fokus baca ayat, tadabbur isi ayat, sehingga kita ya sholatnya bisa khusyuk. Tidak, wah ini jangan-jangan makhrajnya salah lagi, ini itu khawatir was-was gitu, akhirnya tidak ingat Allah. Nah kembali kepada ayat ini, walaqad yasanal Qur'ana lidzikri, itu mudah diingat, tapi ada yang menyebut mudah untuk disebut, dilafadzkan. Fahal min mudzakkir, maka siapa yang mau mengambil peringatan ya, penyebutan, pelafalan, penghafalan itu kita sudah dimudahkan, sehingga tadi mau dibaca, ditambahi, dikurangi, itu sampai orang Yahudinya masuk Islam gitu ya. Wah nyerah saya lah, agama ini mau masuk Al-Quran satu huruf aja itu ketahuan gitu ya, itu keder juga, akhirnya masuk Islam. Udah, ini benar-benar agama yang dijaga oleh Allah. Demikian, ada yang mau ditanyakan dari 3 ayat ini? Ya. Oh ya, warisan ya. Bagian ya. Jadi kemarin aku kajian Ustadz Umairah juga sedikit ini ya, bahwasanya saudara itu kalau seseorang itu menikah dan menikahnya punya anak,
anak ini menjadi hijab, sehingga saudara nggak dapat. Jadi saudara itu termahjub, ya, terhijab, dapat bagian kalau si ahli orang yang meninggal ini punya anak. Anak itu sudah asobah itu. Jadi dibagi dulu, kan ada ashabul furud. Ashabul furud itu bapak, ibu, istri. Ya, ke atas itu bapak ibu gitu ya, sama istri. Itu ashabul furud. Ini dulu dibahas, istri atau suami. Ya, suami atau istri. Baru kalau punya anak, ya sisanya sudah anak, selesai, nggak ada lagi yang dibagi-bagi, udah. Itu sederhana itu. Jadi ashabul furudnya itu selesai, baru asobahnya itu anak. Jadi sisa berapapun ya udah anak. Saudara enggak, dia mahjub itu terhijab karena, kecuali kalau dia nggak punya anak. Ya ashabul furudnya berapa? Bapak ibu sudah dapat, suami istri sudah dapat, ada saudara. Nah di sini kalau nggak punya anak bisa itu kecipratan. Dan nanti ada hitungannya juga, laki berapa, perempuan berapa. Jadi sebenarnya waris itu sederhana banget. Gitu. Jadi saudara nggak bisa nuntut, gitu. Iya ya, karena merasa kakak adik, itu kehidupan sendiri sudah selesai. Kecuali kakak adik ini pak punya harta warisan dari orang tuanya belum selesai. Nah itu boleh makanya kalau warisan diselesaikan dulu, biar nanti kalau sudah masing-masing berkeluarga, itu tidak ada lagi sangkut paut yang terkait dengan harta orang tua. Karena ini nanti kan masuk ke ke keluarga yang lain-lainnya, istrinya juga kena, anaknya juga kena. Dan satu kaidah penting, warisan itu adalah dari yang meninggal kepada yang hidup. Ya, jadi ketika misalnya ada anak 4, ini orang tuanya meninggal, ya harta orang tua ini yang diwariskan kepada yang hidup. Kalau anaknya sudah mati, ya hilang. Jadi, kecuali kalau ketika orang tuanya meninggal dia masih hidup, harta belum dibagi, terus ini mati, maka ini masih dapat. Nah, yang sering terjadi itu kan, ini orang tuanya masih hidup, anaknya mati duluan, ada anak istri. Ya, ketika ini orang tuanya mati, ya yang hidup ini yang dapat, yang mati enggak. Ini yang sering kali ribut tuh begini ini. Istri kita kan keluarganya, loh keluarganya. Yang mati ini orang tuanya yang bertiga, berempat ini mati nggak dapat warisan. Gitu loh. Jadi orang mati tidak dapat warisan. Justru yang mati meninggalkan. Jadi kalau ketika ini orang tuanya ini masih ada, ini 4, ini mati. Nah, ini warisan ini istrinya, anaknya, bapaknya itu dapat. Bapaknya dapat. Nah begitu bapaknya dapat, berikutnya ini meninggal, ini nggak dapat, yang dapat yang masih hidup. Gitu. Itu prinsip. Cuma pada kenyataannya susah. Ini bagian saya, bagian mana? Lah ini kan anaknya juga loh, kan waktu bapaknya meninggal dia udah mati. Orang mati tidak dapat warisan. Gitu. Yang lain? Nah, hanya di surat An-Nisa itu orang mati tidak dapat warisan itu betul, tapi di sana ada ayat khusus menceritakan tentang kalau ada pembagian warisan, berikan anak yatim. Anak yatim maksudnya apa? Dari yang 4 ini, ketika orangnya ini meninggal, misalnya bapaknya, kan anak-anaknya jadi yatim. Ya kan? Ini kumpulin, kasih. Itu Al-Quran tuh gitu. Walaupun tidak ada istilahnya, enggak ada berapa-berapanya, enggak, ini dibagi, kesepakatan saja, suruh bagi. Kalau enggak, ini warisannya jadi ya keberkahannya kurang. Karena ada perintah kalau pas pembagian warisan, ya, terus ada anak yatim, jadi kumpul anak yatim itu maksudnya mungkin salah satunya ini, selain juga anak yatim yang lain, salah satunya itu adalah anak yang orang tuanya kalau masih hidup sebenarnya dapat warisan, tapi ini anak orang tuanya mati, nah ini ninggalin anak yatim ini, panggil, kasih jatah juga, gitu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mudah-mudahan
penjelasan ini bisa kita pahami, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keistiqomahan untuk terus makin memahami Al-Quran, dan makin kita makin paham, makin takjub. Al-Quran itu dari segi manapun ini benar-benar mukjizat. Makin tahu, oh ini memang teknologi luar biasa, sebagaimana sebelumnya saya sampaikan, ya seperti helikopter diturunkan di suku pedalaman yang nggak paham gitu, ini barang canggih, barang ini cuma dilus-lus, dibersihin dan sebagainya, tapi kita semakin paham, jadi makin tahu, oh benar-benar ini mukjizat. Kita akhiri sekian, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.